Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kamelina Laura Palipadang, NIM 2011-3005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Adapun poin-poin yang akan saya bahas, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu definisi dan contoh biaya dan pajak dibayar di muka, di mana biaya dibayar di muka merupakan beban yang dibayar sebelum pemakaiannya. Ada juga pengertian lain, yaitu biaya dibayar di muka merupakan aset lancar karena pembayaran dilakukan di awal oleh perusahaan sehingga tidak membebani perusahaan di akhir periode. Contohnya itu seperti premi asuransi, sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang, dan biaya lain yang dibayar di muka. Selanjutnya itu pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan yang dipotong oleh pihak ketiga yang akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk PPh atau di akhir bulan untuk PPN. Contohnya seperti PPh 22 atau dari impor barang, PPh 23 dari bunga, dividen, royalti, dan manajemen fee, PPh 25 dari setoran massa pajak penghasilan, dan PPN masukan atau pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh perusahaan karena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Poin selanjutnya itu tujuan pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Tujuannya itu yang pertama untuk memeriksa apakah perusahaan telah menyajikan akun ini dengan perhitungan yang benar dan disajikan dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga, itu untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran pungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Poin selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Ada beberapa prosedur pemeriksaannya, yaitu yang pertama itu prosedur pemeriksaan untuk compliance test, yaitu pelajari dan evaluasi internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Terus lakukan tes transaksi atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua itu prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka, yaitu minta rincian prepaid rent, terus cocokkan saldo per tanggal neraca dengan buku besar dan cek ketelitian perhitungan matematis. Yang ketiga yaitu prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka, di mana kita meminta rincian prepaid insurance, terus cek perhitungan matematis dan cocokkan saldo per tanggal neraca dengan saldo buku besar secara serta periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang keempat yaitu prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising, di mana minta rincian prepaid advertising per tanggal neraca. Terus cek dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu, dan periksa bukti-bukti pembayaran dan surat-surat perjanjiannya. Terus yang terakhir itu prosedur pemeriksaan substansi prepaid text, di mana kita meminta rincian prepaid text per tanggal neraca, terus cek dan bandingkan dan cocokkan saldonya dengan buku besar, dan untuk PPh bandingkan angka prepaid text ini dengan rincian dengan SPT PPh badan serta untuk PPN masukan. Bandingkan angka prepaid text di rincian dengan SPT massa atau SPM. Itulah tadi penjelasan saya dari 3 poin dari pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.